Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Rahma Aulia dari kelas Psikologi Disabilitas. Di sini aku akan menjelaskan apa sih perbedaan dari Down Syndrome dan juga Williams Syndrome. Yuk kita simak. Yang pertama Down Syndrome. Down Syndrome adalah kelainan genetik trisomi di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik, menghambat fungsi kognitif otak, serta meningkatkan resiko masalah kesehatan tertentu. Kelainan ini sama sekali tidak berhubungan dengan ras, negara, agama, maupun status sosial ekonomi. Yang selanjutnya, Williams Syndrome merupakan kondisi yang berkembang akibat hilangnya sekitar 25-27 gen pada kromosom 7 yang menyebabkan penderita mengalami beberapa tantangan medis, seperti gangguan penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung bawaan, gangguan saraf pusat, keterlambatan perkembangan, serta ketidakmampuan belajar pada aspek tertentu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai definisi dari Down Syndrome dan juga Williams Syndrome, sekarang kita akan membahas karakteristik dari mereka. Yang pertama, kita akan bahas mengenai karakteristik dari Down Syndrome. Untuk kemampuan kognitif mereka ini memiliki tingkat intelijensi yang rendah berkisar antara IQ 35 sampai 70. Lalu mereka juga sulit menyimpan memori atau informasi secara langsung terutama auditori. Jadi mereka ini lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat visual. Untuk kemampuan bahasa, mereka ini mengalami keterlambatan dan juga mengalami kesulitan berbicara karena perbedaan anatomi. Kosakata yang mereka miliki juga terbatas dan umumnya cara bicara mereka ini tersendat-sendat. Lalu untuk karakteristik fisiknya, mereka ini memiliki kepala relatif kecil, mulut kecil dengan lidah besar, penurunan tonus otot sehingga mereka seringkali terlihat agak lemas. Lalu untuk bentuk giginya juga kecil, memiliki bentuk mata yang sipit, dan telapak kaki datar tanpa arkus. Selanjutnya, untuk kemampuan motoris sensor, mereka ini cenderung tidak nyaman dengan sentuhan-sentuhan yang sifatnya spontan atau tidak terduga. Lalu mereka juga sensitif terhadap cahaya terang, cenderung mencari input sensoris seperti menggaruk meja, juga mengalami keterlambatan dalam memahami arah sumber suara. Lalu mereka kesulitan memproses informasi yang diterima oleh saraf mereka untuk kemudian dikoordinasikan membentuk gerakan. Selanjutnya, untuk kemampuan sosial mereka ini memiliki keterampilan nonverbal yang baik seperti memberikan perhatian. Lalu mereka juga lebih mudah belajar melalui melihat, lalu meniru, kemudian mengerjakan. Nah, beberapa dari mereka juga mudah mengalami cemas. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai karakteristik dari Williams Syndrome. Yang pertama, untuk kemampuan kognitif mereka ini memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan memori pendengaran yang kuat. Jadi, mereka umumnya belajar menggunakan media auditori ya. Sedangkan untuk kemampuan visual spasial mereka ini sangat terbatas. Mereka itu sangat kesulitan untuk membuat sebuah gambar ataupun pola-pola. Dan tingkat intelijensi mereka juga berada di bawah rata-rata. Untuk kemampuan bahasanya, mereka ini memiliki kosakata yang sangat banyak dan lancar berbicara. Intonasi yang mereka gunakan ketika berbicara juga cenderung agak dramatis dan mereka ini sangat suka bercerita. Namun di balik itu mereka kesulitan untuk memahami bahasa-bahasa kiasan dan juga abstrak. Selanjutnya untuk fisik sendiri, mereka ini memiliki postur wajah yang cenderung seperti boneka. Contohnya, hidung kecil dengan ujung yang melebar, area sekitar mata agak bengkak, mulut lebar dengan bibir penuh, dagu kecil dan runcing, serta gigi berukuran kecil dan juga renggang. Selanjutnya, untuk kemampuan motoris sensor, mereka ini memiliki keterlambatan ya. Contohnya seperti berjalan. Lalu mereka juga sulit untuk menilai jarak dan ruang. Lalu mereka juga memiliki masalah dengan koordinasi mata dan juga tangan. Dan beberapa dari mereka juga
mudah fobia terhadap objek atau situasi tertentu. Lalu mereka ini kan sangat sensitif terhadap suara ya, jadi mereka mudah kewalahan di tempat ramai ataupun berisik. Lalu untuk kemampuan sosial mereka itu sendiri, mereka ini sangat mudah percaya pada orang asing, sangat empatik, sangat peduli, sangat tertarik untuk membangun hubungan sosial, dan juga mereka bisa mengalami keterikatan berlebihan pada suatu topik tertentu. Mereka ini juga cenderung memiliki gangguan pemusatan perhatian. Mungkin agar teman-teman lebih paham mengenai perbedaan kemampuan pada pengidap Williams Syndrome dan juga Down Syndrome, di sini terdapat developmental trajectories menurut Belugi et al. Pada tahun 1999. Untuk teman-teman Williams Syndrome, kemampuan visual dan spasialnya itu sangat rendah, sementara kemampuan bahasa dan juga kemampuan pemrosesan wajah mereka itu meningkat pesat dibanding anak-anak pada umumnya. Sementara untuk kemampuan pada teman-teman Down Syndrome itu sendiri dari kemampuan bahasa, kemampuan pemrosesan wajah, dan juga kemampuan visual spasial itu cenderung sama saja ya, berada di rata-rata atau menengah ke bawah. Mungkin bila diibaratkan seperti ini ya untuk kemampuan visual spasialnya, lalu untuk kemampuan bahasa dan juga pemrosesan wajahnya. Lalu di sini ada penelitian menurut Mailinda, Setyaningsih dan Putra pada tahun 2022 yang meneliti tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan kemampuan interaksi sosial pada Down Syndrome di Malang. Dari hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara perkembangan bahasa dan kemampuan interaksi sosial pada anak Down Syndrome. Artinya, semakin baik kemampuan bahasa anak, semakin baik pula interaksi sosialnya. Nah, kemampuan bahasa ini berperan penting dalam membantu anak Down Syndrome memahami instruksi, mengekspresikan keinginan, dan juga merespon lingkungan sosial. Faktor seperti usia, dukungan keluarga, dan juga intervensi seperti terapi wicara turut mempengaruhi perkembangan bahasa dan interaksi sosial mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan dari Down Syndrome. Yang pertama itu karena mereka memiliki kecerdasan IQ di bawah rata-rata, sehingga mereka ini lambat dalam memproses informasi, membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari instruksi, pelajaran, ataupun informasi baru. Lalu mereka juga sulit untuk memahami konsep abstrak dan juga penalaran sebab akibat. Contohnya seperti mengerjakan soal matematika. Lalu mereka ini juga mengalami gangguan artikulasi, sehingga ucapan yang mereka lontarkan ini seringkali kurang jelas dan membuat orang-orang itu sulit memahami apa yang mereka ucapkan. Lalu mereka ini juga sulit untuk menyusun kalimat yang kompleks karena kosakata dan tata bahasa mereka yang terbatas. Selanjutnya, mereka juga mengalami keterlambatan dalam keterampilan motorik kasar dan motorik halus karena tonus otot mereka yang rendah. Selanjutnya, mereka juga sering bertindak impulsif, sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan mereka juga memiliki hambatan untuk mengelola emosi. Bisa di next. Nah, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang hambatan yang dialami dari Down Syndrome. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hambatan yang dialami oleh Williams Syndrome. Yang pertama, karena mereka mengalami penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung bawaan, mereka harus mengalami perawatan seumur hidup. Lalu selanjutnya, mereka juga memiliki gangguan pendengaran atau yang lebih dikenal dengan hiperakurasis, sehingga mereka sangat sensitif terhadap suara-suara tertentu yang memiliki frekuensi tinggi. Contohnya suara blender, vacuum cleaner, atau sirine ambulan. Lalu mereka juga memiliki gap kemampuan, terutama pada kemampuan visual spasial yang sangat terbatas, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun gambar atau menyusun puzzle. Namun di samping itu mereka memiliki kekuatan yang menonjol dalam kemampuan verbal dan juga kemampuan auditori. Selanjutnya, mereka ini adalah pribadi yang sangat ramah dan mudah percaya sehingga mereka mungkin mengalami hambatan karena tidak dapat membedakan niat buruk pada orang lain. Lalu mereka juga sulit untuk menyesuaikan komunikasi dengan teman sebayanya.
Selanjutnya, mereka juga sulit untuk mempertahankan fokus, terutama pada tugas-tugas yang tidak mereka sukai. Lalu, selanjutnya bisa di next. Nah, ini kemudian ada dukungan sosial ataupun treatment yang dapat diberikan kepada teman-teman yang memiliki disabilitas intelektual. Yang pertama, untuk Down syndrome sendiri, kita dapat memberikan terapi oral motor dengan tujuan untuk melatih mereka dalam memperbaiki fungsi motorik, terutama dalam mulut ya, dan memperbaiki artikulasi mereka dalam bicara. Selanjutnya ada terapi okupasi, yaitu untuk mengembangkan kekuatan otot sehingga membantu mereka untuk memperbaiki kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu ada interactive focus stimulation, yaitu membantu anak untuk mengaplikasikan bahasa yang lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada developmental treatment. NDT ini diterapkan di Inggris ya, dan tujuannya untuk meningkatkan perkembangan motorik. Lalu untuk Williams syndrome sendiri, kita dapat menyediakan air protector untuk penderitanya di lingkungan yang bising. Lalu ada cognitive behavioral therapy juga untuk mengajarkan mereka bagaimana keterampilan coping yang tepat, bagaimana memahami batasan sosial, dan juga mengelola stres dan emosi. Lalu yang terakhir ada pembelajaran multisensori yang berfokus pada auditori dan verbal. Bisa di next. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan, mungkin teman-teman juga bisa membacanya lebih lanjut, dan sekian terima kasih, selamat belajar.